Disha sudah sampai di halaman rumah Pondia. Ketika dia turun, ibunya menarik Disha dan mengatakan, "Sayang, cobalah untuk mengerti kenapa dia berbohong." Disha mengatakan, "Bu, aku tahu itu, kamu tidak suka Siva. Jadi Anda membuat cerita seperti itu." Kemudian keluarga Disha masuk ke dalam rumah Pondia yang disambut oleh keluarga Pondia. Suman mengatakan, "Disha, kamu terlihat sangat cantik. Aku sudah lama menunggumu, Shiva, lihat dia." Kemudian Suman menyuruh semua orang memberi salam kepada keluarga Disha. Tetapi di sini ibu Disha selalu melihat Dara. Apakah penyamaran Dara terbongkar? Disha menghampiri Raffi dan mengatakan, "Halo Raffi." Disha langsung memeluk Raffi dan mengatakan, "Anda akhirnya mendapatkan dari hubungan ini, dan saya ingin Anda mendapatkan semua kebahagiaan dalam hidup. Saya berharap semua yang terbaik." Kemudian Disha mendorong Raffi untuk pergi ke Shiva. Di hadapan Shiva, Disha mengatakan, "Anda terlihat sangat baik." Ibu Disha ingin menghampiri Dara tetapi Dara menjauh. Kemudian Disha menghampiri ibunya dan mengatakan, "Mim, kemana kamu pergi?" Ibu Disha mengatakan, "Sayang, apakah dia punya seorang saudara kembar?" Sambil menunjuk Dara. Disha mengatakan, "Apa maksudmu?" Ibunya mengatakan, "Maksudku, wanita itu saya bertemu di jalan persis seperti dia." Disha mengatakan, "Bu, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa kamu salah." Ibunya mengatakan, "Tidak sayang, saya pikir dialah yang berbicara dengan saya." Disha mengatakan, "Bu, aku sudah memberitahumu dia bukan Dara. Kami datang dengan mobil, apakah dia terbang ke sini? Anda berbicara dengan orang lain dan Chris tidak di rumah? Saya bertemu dengannya kan? Chris belum sampai di sini, tolong Bu." Suman mengatakan, "Disha, pergi dan berdiri di dekat kursi, kami akan mulai." Disha mengatakan, "Baik." Kemudian ibunya membawa Disha. Raffi ingin pergi tetapi bibinya menghentikannya dan mengatakan, "Raffi, berhenti." "Di mana itu?" Raffi mengatakan, "Apa?" Prakula mengatakan, "Uang tunai atau cek? Jika Anda telah mengambil uang tunai, itu akan lebih baik tunjukkan." Raffi mengatakan, "Bibi saya sudah kesal. Jika Anda akan membuat masalah, saya akan kehilangan kendali. Saya memberitahu untuk terakhir kalinya, Anda tidak akan mendapatkan 10 laksi." Prakula mengatakan, "Ya Tuhan, gadis gila. Apakah Anda menyembunyikan uangnya? Kami seharusnya mendapatkannya. Saya akan mendapatkan bunga di atasnya dan mendapatkan uang." "Anda bodoh." Raffi mengatakan, "Anda jangan pernah mencari cara lain. Aku pergi." Kemudian Raffi menghampiri Radha dan Rishita. Raffi mengatakan, "Dara, tolong hentikan pertunangan ini." Dara mengatakan, "Apakah Anda tidak terlambat mengatakannya?" Raffi mengatakan, "Aku mengatakannya tapi." Dara mengatakan, "Menurutmu aku tidak bisa mendengar." Raffi mengatakan, "Saya mengatakannya. Saya tidak mengatakan kepada Anda, tetapi kepada Shiva." Dia menjawab kembali dengan kasar dan kami bertengkar. Dara mengatakan, "Berapa lama Anda akan bertengkar? Berapa lama saya akan memecahkan perkelahian Anda?" Raffi mengatakan, "Dara, aku harap kamu ikut campur dalam pertarungan kami kali ini." Dara mengatakan, "Tidak Raffi. Jika Anda ingin memiliki hubungan dengan Siva, maka Anda harus melakukannya. Hancurkan pertunangan ini." Raffi mengatakan, "Dara, bagaimana saya akan melakukannya? Lihat Siva, dia telah berpakaian bagus untuk pertunangan, bagaimana saya akan menghentikannya?" Tiba-tiba Rishita mengatakan, "Ambil ini." Rada kaget lalu Rishita mengatakan, "Simpan. Saya mencurinya. Jika Anda melakukannya, ingin menghentikan pertunangan ini, lalu pergi dan berikan kepada Sifat jika Anda ingin tinggal bersamanya, lalu lempar ke dalam sumur. Sekarang kami tidak akan melakukan apapun, jadi Anda harus melakukannya sendiri." Lalu Rishita kembali ke tempatnya. Ibunya Disha pergi ke hadapan Rada dan mengatakan, "Apakah Anda bertemu saya beberapa saat yang lalu di jalur belakang?" Lalu Rada mengatakan, "Saya." Ibunya Disha mengatakan, "Katamu hentikan pertunangan ini, Shiva bukan anak yang baik," membuat semua orang terkejut. Darah mengatakan, "Ada beberapa kesalahpahaman, bagaimana saya bisa berada di sana?" Rishita mengatakan, "Iya benar, maksudku dia tidak bisa pergi kemana-mana karena ada pertunangan, dan begitu banyak pekerjaan di rumah. Bagaimana bisa dia meninggalkan pekerjaan dan pergi? Itu bukan dia." Kemudian Disha menghampiri ibunya dan mengatakan, "Mama, sudah kubilang itu bukan Darah. Apalagi tidak ada transportasi tempat kami tinggal, jadi tidak mungkin dia bisa pulang begitu awal." Kemudian Chris masuk ke dalam rumah. Gautam bertanya kepada Chris,
Di mana Anda berada? Kenapa Anda baru datang? Chris mengatakan di mana aku pergi seperti Anda menghilang. Aku pergi untuk membayar listrik tagihan. Ada pertunangan di rumah jadi listrik harus bagus dan lihat lampu sudah menyala. Gautam mengatakan apakah kamu tidak terlalu cepat? Chris mengatakan tidak. Saya tidak cepat. Saya agak lambat. Saya pergi untuk melakukan pekerjaan. Sekarang pekerjaan selesai jadi saya datang. Tapi apakah pertunangannya selesai tanpa saya? Setelah banyak usaha. Membuat rada mengkode Chris. Dev mengatakan pertunangan belum dilakukan dan itu bukan usaha Anda. Chris mengatakan bagaimana bisa usaha saya? Kan Shiva akan meletakkan cincin itu di jarinya untuk pertunangan. Tiba-tiba Dara mengambil air minum dan memberikan kepada Chris dengan mengatakan, minum air Anda mungkin lelah berjalan. Disha mengatakan kepada ibunya, apakah Anda sudah melihat? Saya sudah bilang, Chris baru pulang sekarang. Jelas itu bukan darah Anda ragu tanpa alasan. Dalam hati mertuanya, darah pasti merencanakan sesuatu dengan semua orang aku akan menanganinya nanti. Pertama ini penting untuk membuat mereka bertunangan. Suman mengatakan ada banyak orang yang tidak ingin pertunangan terjadi, jadi sebelum ada yang menciptakan masalah ini, mari kita mulai pertunangannya ayo. Siapa yang kamu tunggu ayo? Kenapa kalian tidak mendengarku? Mulailah pertunangan ayo. Saya akan memberikannya ini dia. Ketika dia membuka kotak cincin, dia kaget cincinnya tidak ada. Suman mengatakan di mana cincinnya? Gautama mengatakan bagaimana cincin itu bisa hilang? Ibunya mengatakan itulah yang saya tanyakan, kenapa Anda bertanya kepada saya? Di dalam hati Shiva mengatakan Tuhan bagaimana cincin itu bisa hilang, itu artinya ada di sini. Ibunya mengatakan, Shiva, apakah cincin itu jatuh di atas? Apakah kamu meninggalkannya di kamar Anda? Darah mengatakan Gombi di mana cincinnya? Gauta mengatakan, bagaimana saya tahu? Darah mengatakan siapa lagi yang akan tahu? Saat ini Anda telah menyembunyikan banyak hal, Anda mungkin telah menyembunyikan cincin itu juga. Gauta mengatakan, Darah, apakah kamu sudah gila? Gauta mengatakan, Bu, tadi gelap. Jadi itu mungkin telah jatuh di suatu tempat, saya akan mencarinya. Ibunya mengatakannya temukan. Ayah Disha mengatakan, seseorang mencoba menghentikan pertunangan dan sekarang cincin itu hilang, ada sesuatu yang salah di sini. Di sisi lain Anita bertanya kepada bibinya apakah Anda mencuri cincin itu. Seseorang seharusnya tidak melepaskan kejujurannya untuk 20 laks. Jika Anda telah melakukannya maka kembalikan sekarang. Anda akan kehilangan reputasi Anda. Mengapa Anda melakukan ini? Bibinya mengatakan, diam Anita, apakah kamu sudah gila? Mengapa saya akan menyembunyikan cincin itu? Saya akan membawa satu lagi cincin sehingga Raffi menyingkirkan pria yang kejam ini. Bibinya mengatakan tunggu sebentar, apakah Anda ingin menghentikan penceraian Raffi dan Shiva? Apakah Anda menyembunyikan cincin itu untuk membantu Gautam? Anita mengatakan apakah kamu sudah gila? Saya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Anda berbicara omong kosong. Lalu Anita pergi meninggalkan bibinya di situ. Chris mengatakan, Ibu tadi lampu mati. Jadi saya pikir seseorang pasti mencurinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Batalkan saja pertunangan. Membuat ibunya mengambil tongkat dan mengatakan kemarilah. Anda berbicara tentang hal-hal yang tidak menguntungkan di hari yang baik. Tidak ada pencuri yang datang. Kemudian ibunya menyodongkan tongkatnya di leher Rishita dan mengatakan di mana cincinnya. Rishita mengatakan mengapa kamu menyalahkanku? Raffi yang mengambilnya, membuat Raffi terkejut mendengar Rishita menyebut namanya. Kemudian ibunya menarik leher Raffi dengan tongkat. Suman memberi kode kepada Raffi untuk memberinya cincin pertunangan Shiva. Kemudian Raffi memberi cincin itu kepada Suman. Di dalam hati Shiva mengatakan Raffi menyembunyikan cincinnya. Itu berarti dia tidak mau saya bertunangan dengan Disha. Suman dengan senang mengatakan saya mendapatkannya di depan Rishita, Radha dan Raffi. Lalu dia memberi cincin itu kepada Shiva. Suman mengatakan ayo sebelum dia menciptakan masalah lainnya. Letakkan cincin di jarinya ayo. Kemudian Disha memasang cincin di jari Shiva.
Suman dengan semangat bertepuk tangan dan mengatakan, apakah ada yang bertepuk tangan atau tidak? 1 tepuk tangan saya sama untuk 100 tepuk tangan. Dalam hati Shiva mengatakan, kenapa kamu diam Ra'afi? Hentikan aku, hanya kamu yang bisa menghentikanku. Ketika Shiva ingin memasukkan cincin ke jari Disha, tiba-tiba Ra'afi naik dan menarik tangan Shiva untuk turun dan mengatakan, Shiva, Anda tidak bisa bertunangan dengannya. Kamu hanya milikku, saya masih istrimu kan? Lalu Anda bertengkar dengan saya dan bukan orang lain? Kemudian Disha maju dan mengatakan, Ra'afi, kurasa Anda lupa bahwa kalian sudah bercerai? Anda tidak memiliki hak apapun tentang Shiva, bahwa Anda menghentikannya dari bertunangan dengan saya. Suman berteriak mengatakan, hei Ra'afi, jauhi anak saya. Kemudian Ra'afi pergi ke sumur dan berdiri di atas sumur. Semua orang terkejut melihat Ra'afi berdiri di atas sumur. Ra'afi mengatakan, Shiva, jika Anda bertunangan dengannya saya akan melompat ke dalam sumur. Gautam mengatakan, Ra'afi, apakah kamu kehilangan itu turun? Ra'afi turun. Dara mengatakan, Anda tidak akan melakukan hal seperti itu turun. Suman mengatakan Anda akan melompat besok atau Anda melompat hari ini itu tidak masalah bagi siapapun, kalian berdua pergi dan bertunangan ayo. Rishita mengatakan, Ra'afi tolong hentikan kebodohan ini. Lalu Suman mengatakan, Shiva, ayo pasangkan cincin itu di jari Disha. Aku mau lihat apakah dia bersungguh-sungguh melompat ke dalam sumur. Shiva mengatakan, tapi ibu, dia? Ra'afi mengatakan, Shiva, katakan yang sebenarnya untuk semua orang. Apa hakim telah memberitahu di pengadilan? Karena jika Anda mengenakan cincin itu ke jarinya tanpa memberitahu mereka, saya akan benar-benar melompat. Shiva mengatakan, Ra'afi, dengarkan aku. Turun, saya akan memberitahu mereka segalanya Ra'afi kamu. Tiba-tiba Ra'afi memanggil, Shiva, ternyata Ra'afi melamun. Suman mengatakan, apakah Anda memanggil Tuan Shiva? Mengapa Anda berteriak? Ra'afi maju dan mengatakan di depan Shiva, kamu bodoh, saya meminta Anda untuk mengatakan satu kebenaran dan Anda tidak bisa melakukan itu. Shiva mengatakan, apakah kamu sudah buta? Tidakkah Anda melihat bahwa saya akan memberitahu ibu yang sebenarnya? Ibu menempatkan saya di bawahnya sumpah. Lalu bagaimana saya bisa mengatakannya? Ra'afi mengatakan memenuhi sumpah itu dan bertunangan dengannya. Tapi sebelum itu akhiri pernikahan dengan saya, Shiva. Pengadilan memperhatikan bahwa ada cinta di antara kita. Pengadilan pasti memperhatikan sesuatu di antara kita kan? Jadi dia memberi kami waktu 6 bulan. Anda tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, saya akan memberitahu mereka. Kami belum bercerai membuat semua orang terkejut. Saya masih istri Shiva. Itu sebabnya dia tidak bisa bertunangan dengannya. Ra'afi membuang cincin ke dalam sumur, membuat Shiva melompat ke dalam sumur untuk mengambil cincin itu. Tunggu di part ketiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan.